Mak, kalau bukan Hindu Bali terus Hindu apa? Hindu Jawa? Oh, kejawen ya? Bukan. Ya Hindu Jawa, ya Hindu. Jadi agamanya Hindu tapi sukunya suku Jawa, kelahiran dari Jawa gitu. Kalau kejawen itu ada sendiri. Jadi kejawen itu kalau nggak salah masuk di aliran kepercayaan. Nah, kalau Hindu, kalau di KTP ya Hindu. Ini. Satu salam budaya rahayu untuk kita semua, Om Swastiastu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara kejawen dan juga Hindu yang ada di Jawa tersebut. Jadi dalam cuplikan video tadi itu mengatakan bahwa Hindu yang ada di Jawa itu adalah penganut Hindu yang ada di suku Jawa tersebut dan berbeda dengan kejawen. Jadi saya akan sedikit membahas tentang yang namanya kejawen yang ada di Jawa. Jadi kejawen itu sebuah kepercayaan yang dipakai masyarakat untuk tatanan hidup dan juga dipakai untuk pedoman hidup. Itu adalah dipercayai oleh masyarakat Jawa bahwa di situ tersimpan makna atau sebuah tuntunan hidup untuk dipakai kita hidup sehari-hari. Contohnya tentang adab sopan santun dan welas asih, itu adalah ajaran-ajaran kepercayaan yang ada di Jawa. Namanya bukan hanya kepercayaan kejawen. Jadi ada kepercayaan Kapitayan, ada kepercayaan Budi, tinggal penyebutannya berbeda-beda setiap wilayah yang ada, khususnya di Pulau Jawa. Agama Hindu yang ada di Jawa dan juga agama Hindu di Bali itu juga berbeda. Jadi sebenarnya tujuannya sama, menyembah kepada Tuhan Sang Widiwasa. Berbeda dengan cara-caranya atau penyajian sesajen itu sedikit berbeda, karena Hindu yang ada di Bali tersebut juga perpaduan antara agama Hindu dan juga kepercayaan lokal yang ada di Bali. Begitu sebaliknya yang ada di Jawa, perpaduan antara agama Hindu di Jawa dan juga perpaduan kepercayaan lokal yang ada di Jawa. Agama Hindu masuk ke Pulau Jawa pada zaman dahulu itu, orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa khususnya itu adalah penganut kepercayaan lokal. Jadi kepercayaan lokal itu dipercayai oleh masyarakat sekitar Pulau Jawa tersebut atau masyarakat dalam Pulau Jawa saja ya. Jadi makanya disebut kepercayaan lokal. Jadi kepercayaan lokal yang ada di Jawa itu bukan hanya disebut kejawen, juga ada kepercayaan-kepercayaan lain. Jadi setiap wilayah yang ada di Pulau Jawa itu, hampir setiap kabupaten pada zaman dahulu kala itu punya kepercayaan sendiri-sendiri, berbeda-beda penyebutannya, berbeda-beda namanya, tapi sebenarnya tujuannya sama. Agama Hindu yang ada di Jawa itu juga berbeda dengan Hindu yang ada di India. Bisa disebut sebuah agama itu sudah diakui oleh dunia atau diakui oleh negara. Jadi kalau kepercayaan tersebut sudah diakui negara, maka disebut sebuah agama. Contohnya kepercayaan lokal yang ada di Jawa sekarang bisa disebut agama karena sudah disahkan oleh pemerintah dan diakui dalam undang-undang oleh negara. Dan para penganutnya tersebut atau orang yang mempercayai tersebut itu sudah bisa menuliskan di kolom KTP. Apapun agamanya itu juga sebuah kepercayaan. Jadi karena agama itu banyak pengikutnya, karena dipercayai atau dipercayai itu sebagai untuk tuntunan hidup, untuk menuju kelanggengan tersebut, makanya kepercayaan dipercayai oleh masyarakat, dipercayai oleh warga, dan juga disahkan oleh undang-undang negara. Pada zaman dahulu Bapak Soekarno pernah mengatakan, ketika kamu menjadi
penganut agama Islam jangan menjadi orang Arab. Ketika kamu penganut agama Hindu jangan jadi orang India. Jadi itu adalah sebuah pesan supaya kita sebagai orang Nusantara, orang Jawa tidak lupa dengan jati diri kita, tidak lupa dengan leluhur orang Nusantara dulu. Seperti itu adalah sebuah pesan yang mungkin banyak orang zaman sekarang sudah meninggalkan pesan-pesan tersebut, padahal itu adalah sebuah pesan yang sangat penting supaya kita itu mencintai bumi yang kita pijak atau tempat kita lahir sekarang ini. Betul sekali ya, itu penganut agama Hindu yang ada di Jawa itu mulai sedikit demi sedikit ada kebangkitan ya. Jadi selain agama Hindu Jawa juga kepercayaan lokal itu mulai tumbuh di Pulau Jawa. Jadi kebangkitan kepercayaan lokal yang ada di Jawa dan juga agama Hindu yang ada di Jawa itu dimulai dari Kadiri, bukan berarti dari Kediri ya. Itu sebuah kata sanepan, dari Kediri itu dimulai dari diri sendiri, setiap orang masing-masing dimulai dari dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kebangkitan yang ada di Jawa itu tidak dimulai atau ajakan orang lain, itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri dengan kesadarannya sendiri. Seperti itu kenyataannya. Jadi selama saya melakukan survei selama ini mengenai agama Hindu di Jawa yang sudah punya KTP dan tidak punya KTP tersebut, tidak punya KTP tersebut bukan berarti tidak punya identitas. Jadi kepercayaan yang setiap hari dilakukan itu adalah agama Hindu, walaupun mereka melakukannya tidak setiap hari atau jarang-jarang seperti itu. Dan ada juga agama Hindu yang di Jawa itu menganut dua agama Hindu dan juga agama lainnya seperti itu. Karena setiap wilayah yang ada di Pulau Jawa itu berbeda-beda karakter, berbeda pada watak, dan berbeda-beda toleransi umat beragama. Jadi tidak bisa disamakan dengan seperti teman-teman komen di bawah video, di komentar video saya yang dulu seperti itu. Jadi kenyataannya seperti itu. Jadi sebuah kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan untuk spontan, untuk menunjukkan siapa jati dirinya. Ada yang bilang tidak usah takut karena Indonesia sudah merdeka seperti itu. Tapi di sisi lain karena mereka melakukan tersebut demi kerukunan umat beragama, demi kerukunan umat bertetangga seperti itu, supaya hidup ini berjalan normal sesuai alurnya seperti itu. Jadi kalau spontan dirubah begitu saja, maka perubahan alam atau perubahan di sekitar kita akan menunjukkan perubahan karena perbedaan suatu perubahan yang begitu mendadak